Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Larsika Putri Hendarti, NPM G1F021030. Baik, di sini saya akan menjelaskan cara uji validitas dan juga reliabilitas menggunakan aplikasi SPS. Nah, baik, di sini yang pertama-tama kita akan melakukan uji validitas. Nah, untuk melakukan pengujian validitas menggunakan SPSS itu terdapat 3 tahapan yang dilakukan. Yang pertama yaitu menginput data, yang kedua analisis menggunakan SPSS, dan yang ketiga menentukan status validitas. Nah, yang pertama kita akan melakukan input data terlebih dahulu. Di sini saya udah ada data dalam bentuk Excel, yang mana nantinya akan kita input data tersebut ke dalam SPSS-nya. Nah, untuk cara input datanya, itu dengan cara kita mengcopy data yang ada di Excel, Ctrl C, kemudian kita pastekan di dalam SPSS yang Ctrl V. Baik, ini udah kita copy ya untuk datanya. Selanjutnya di sini kan ada nama variabel. Nah, yang mana nama variabel ini masih nama variabel bawaan dari SPSS ini. Kita dapat mengganti atau mengcustom nama variabel ini dengan cara memilih variabel view, kemudian kita blok name, kemudian Ctrl F, pilih replace, define kita cari var 00. Nah, untuk nama variabel var ini tadi kita ganti sesuai dengan nama variabel yang ada di dataset. Nah, kalau di dataset itu kan namanya nomor butir angket. Jadi, di sini saya singkat aja itu menjadi NBA. NBA ini singkatan dari nomor butir angket. Sudah, kemudian kita pilih replace all biar semua nama variabel terganti. Sudah ya. Ini udah terganti. Oh ya, tapi ini yang untuk baris ke-8 itu harusnya skor total ya. Dia skor total. Jadi kita ganti namanya menjadi total aja. Oke, udah. Ini tadi udah kita input datanya. Kemudian tahap yang kedua kita melakukan analisis menggunakan SPSS. Oke. Kita lakukan analisis dengan cara kita mengklik analyze yang ada di atas. Kemudian kita pilih correlate. Kemudian kita pilih bifurcate. Ini kita pilih semua data untuk dianalisis. Kita pindahkan, kemudian klik OK. Nah, ini merupakan tabel correlation, yang mana tabel untuk menganalisis datanya. Oke, ini untuk selanjutnya kita lakukan menentukan kriteria valid atau tidaknya. Untuk menentukan kriteria valid atau tidak itu terdapat 3 cara yang dapat dilakukan. Cara yang pertama, kita dapat memperhatikan tanda bintang. Kemudian cara yang kedua, itu kita dapat melihat nilai signifikasi. Dan cara yang ketiga, itu kita dapat membandingkan nilai R hitung dengan R tabel. Nah, di sini saya lebih merekomendasikan menggunakan cara yang pertama, yang mana untuk cara yang pertama ini dia lebih simpel dan lebih efisien menurut saya untuk menentukan kriteria valid atau tidaknya. Caranya sangat gampang, yaitu kita cukup memperhatikan tanda bintang yang ada pada kolom total ini. Atau dapat kita lihat di sini, di bawah atau di samping ini bisa juga ya. Ini kita lihat untuk penentuan menggunakan tanda bintang ini, ciri-cirinya yaitu jika dia mempunyai 2 tanda bintang, itu mempunyai tingkat validitas sebesar 99%. Dan jika dia mempunyai 1 tanda bintang, itu mempunyai tingkat validitas sebesar 1%.
95%, maaf. Kemudian jika dia tidak mempunyai bintang sama sekali, itu berarti data tersebut tidak valid. Nah, di sini kalau kita lihat untuk NBA01 itu 0,886 tanda bintang 2 berarti NBA01 itu valid dengan tingkat 99%, NBA02 valid juga, kemudian NBA03 valid, NBA04 valid, NBA05 valid, NBA06 valid, NBA07 valid. Nah, di sini dapat kita simpulkan bahwasanya untuk data-data yang ada dari angket itu valid semua. Berarti untuk semua data ini valid. Karena semua data valid, selanjutnya kita dapat melanjutkan ke proses penentuan reliabilitas. Nah, jika seandainya data dari angket atau kuesioner itu tidak valid, maka ada dua cara yang dapat dilakukan. Yang pertama, kita memperbaiki soal dari angket atau kuesioner. Yang kedua, kita dapat melakukan penghapusan atau delete untuk file pertanyaan atau file data tersebut. Oke, selanjutnya mungkin itu saja untuk uji validitas. Selanjutnya kita akan melakukan uji reliabilitas. Nah, untuk uji reliabilitas, kita kembali lagi ke data view tadi. Untuk uji reliabilitas, kita cukup klik Analyze, kemudian kita pilih Scale, pilih Reliability Analysis. Nah, di sini karena tadi semua datanya valid semua kan ya. Jadi, kita pilih untuk semua data kuesioner. Kita pilih sampai 7 aja. Totalnya nggak kita masukkan ya. Nah, kita pilih, udah kita pindah, kemudian klik OK. Nah, ini untuk hasil reliability-nya. Oke, ini untuk hasil reliability statiknya, itu Cron Branch Alpha sebesar 0,850 dan N or item atau jumlah pertanyaannya itu adalah 7. Jadi, untuk reliabilitas itu kuesioner ini akan dinyatakan reliable jika CA atau Cron Branch Alpha-nya lebih besar dari 0,6. Nah, di sini kita lihat bahwasanya untuk Cron Branch Alpha-nya itu sebesar 0,850, yang mana berarti ini lebih besar dari 0,6. Maka dari itu dapat kita simpulkan bahwasanya untuk butir soal yang ada di angket tersebut mempunyai merupakan sebuah kuesioner yang reliable. Jadi, di sini kita simpulkan bahwasanya dataset yang kita gunakan itu merupakan dataset yang reliable dengan seluruh data yang valid. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Apabila ada banyak kekurangan dan kesalahan saya, mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.